Meski pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun 2026, langkah strategis lain juga dilakukan, termasuk mengimbau masyarakat menggunakan transportasi umum. Lalu bagaimana tanggapan warga dan apa yang masih perlu dibenahi agar semakin banyak pihak yang menggunakan transportasi publik? Jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan Yogi Syarafi punya laporan lengkapnya untuk Anda. Saudara, pemerintah mengambil langkah antisipasi terkait dengan krisis energi global yang juga dirasakan di Indonesia akibat dampak dari perang di Timur Tengah, sehingga salah satunya pemerintah ini juga mengimbau masyarakat agar kemudian mengoptimalisasikan penggunaan transportasi umum yang sudah tersedia di wilayah Jakarta dan juga di wilayah Indonesia, di mana imbauan ini dilakukan dalam rangka untuk turut menghemat konsumsi bahan bakar minyak terlebih di Indonesia, agar kemudian pasokan dari bahan bakar minyak maupun juga pasokan energi di Indonesia ini dapat stabil dan juga terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan penting dari segala ataupun juga seluruh operasional di wilayah Indonesia. Dan saya akan menanyakan juga pendapat masyarakat terkait dengan imbauan ini dengan kondisi transportasi umum yang saat ini juga sudah mulai dibenahi khususnya di wilayah Jakarta. Halo Kak, dengan Kak siapa? Halo, aku Siska. Kak Siska ini sehari-hari menggunakan moda transportasi apa sih? Terus dari mana ke mana sih Kak? Aku kebetulan setiap hari naik KRL sama Transjakarta sih. Dari Pondok Ranji ke Sudirman, kalau Transjakarta dari Demasif ke depan kantor Setiabudi. Oke, nah ini kan emang setiap hari menggunakan transportasi KRL juga salah satunya ya. Pendapatnya nih Kak, dengan kondisi transportasi umum saat ini yang sehari-hari Kakak gunakan seperti apa sih? Kebetulan banget kalau aku naik KRL kan aku di Green Line ya, jadi di sosmed, di mana-mana tuh kayaknya Green Line itu yang paling padat gitu. Aku nggak ngerti apakah banyak perumahan di area-area Tangerang Selatan dan segala macam. Cuman infonya memang dari kereta yang area Green Line, karena aku pengguna Green Line, itu memang udah ditambah, tapi kok kayaknya tetap dempet-dempetan gitu. Cuman karena aku ngejar waktu dan segala macam, aku lebih suka daripada naik kendaraan pribadi gitu. Jadi aku masih aman-aman aja sih kalau misalnya naik transportasi umum gitu. Nah ini kan salah satu yang juga perlu diperhitungkan dalam menggunakan transportasi umum, integritasnya ya antara transportasi umum yang satu dengan yang lainnya. Ini menurut Kakak seperti apa integrasinya transportasi umum saat ini? Kalau yang aku sehari-hari ini pengalaman pribadi, jadi memang kalau dari Pondok Ranji ke sini itu nggak usah naik turun peron lagi, jadi kayak aku keluar kereta langsung masuk kereta gitu, jadi buat aku sangat menguntungkan. Pun kalau misalnya aku dari naik Transjakarta yang selain KRL itu bisa kayak muter, jalan-jalan dari naik LRT Duku Atas, terus nyambung ke Sudirman gitu. Sebenarnya kalau integrasi udah aman sih, cuman kan pasti ada beberapa stasiun atau beberapa tempat-tempat yang transportasi umumnya belum integrasi dengan baik atau mungkin belum layak ya, mungkin itu sih yang harus dipikirin lagi. Oke, tadi juga disebutkan kan kalau misalnya ternyata di tempat Kakak naik itu juga ada titik-titik terpadat, terutama di Green Line-nya itu. Nah ini apa yang menjadi harapan dari Kakak nih untuk kemudian mungkin bisa diperbaiki ke depannya? Mungkin keretanya lebih banyak lagi kali ya gitu, karena kan dari panjang tuh mungkin dari Rangkas Bitung atau mana, nah itu tuh yang harus lebih banyak sih keretanya, kita biar nunggunya tuh nggak lama, jadi nggak terjadi penumpukan di stasiun kayak gitu sih paling dari aku. Oke, berarti untuk armadanya ditambah lagi, lalu kemudian Kak ini mungkin yang juga jadi perhitungan masyarakat luas ya, secara tarif ini gimana sih? Kalau dari aku nggak ngerti udah naik BBM ini tarifnya apa enggak, cuman kalau misalnya dari jarak dekat atau jauh masih di 3.500 untuk aku itu masih aman sih gitu. Cuman kan kalau misalnya transportasi lain kan ada yang semakin kayak mungkin LRT itu kan semakin jauh kan semakin agak mahal ya, tapi memang ada jam-jamnya gitu. Cuman kalau aku pribadi masih aman sih di angka segitu gitu. Terakhir Kak, ini kan pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengoptimalisasikan penggunaan transportasi umum terlebih karena mulai adanya krisis energi ya belakangan yang terjadi. Ini tanggapannya seperti apa? Kalau aku pribadi setuju, karena meskipun aku mobilenya memang dari rumah ke kantor pakai transportasi umum, tapi kan kalau misalnya mau meeting atau mau ke tempat kantor yang lain atau kerja gitu kan harus masih pakai kendaraan kantor, which is itu ada kendaraan pribadi gitu kan. Jadi biar mengurangi kepadatan di jalan pastinya itu nomor satu, karena paling benci macet-macetan apalagi di Jakarta gitu kan. Terus ya itulah krisis BBM sekarang ya gitu, itu juga harus dipikirin sih, soalnya di tempat-tempat lain kayak udah ngantri di mana-mana, ngantri terus bahan bakar
bakar habis, bahan bakar langganan habis, terus di bahan bakar yang itu juga ngantrinya panjang banget. Jadi kayak itu sih yang harus, ayo yuk kita naik Transum aja gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Siska atas waktunya. Hati-hati di jalan ya. Ya demikian tadi perbincangan saya dengan salah satu pengguna transportasi umum di mana ia menyatakan bahwa setuju nih dengan imbauan pemerintah untuk agar masyarakat mengoptimalisasikan penggunaan transportasi terlebih khususnya di tengah krisis energi yang melanda tidak hanya di Indonesia namun juga secara global. Di mana untuk kebijakan ini dianggap juga dapat turut memberikan kontribusi kepada penghematan konsumsi bahan bakar minyak dan selain mengimbau masyarakat saudara untuk menggunakan transportasi umum, pemerintah ini juga memberikan sejumlah kebijakan, diantaranya juga menerapkan skema work from home atau WFH bagi ASN yang dilaksanakan pada setiap hari Jumat, lalu kemudian juga mengimbau perusahaan BUMN, BUMD dan juga perusahaan swasta untuk juga melaksanakan program work from home, di mana untuk pelaksanaan program ini dapat disesuaikan harinya dengan kebutuhan masing-masing perusahaan dengan tetap memperhatikan dan memenuhi kebutuhan dan juga hak-hak karyawan, dan juga karyawan sendiri juga harus mematuhi dan juga menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan. Claudia Carla, Yogi Syarefi, Kompas TV Jakarta. Lalu sejauh mana pula masyarakat mendukung langkah pemerintah yang mendorong warga menggunakan transportasi umum untuk menghemat pasokan BBM? Ada yang menganggap imbauan ini sudah tepat mengingat kondisi transportasi umum saat ini sudah memadai. Ada juga yang memberi masukan agar lebih banyak masyarakat beralih ke angkutan publik. Program pemerintah sebenarnya itu udah bagus banget ya. Untuk transportasi umumnya ini sebenarnya udah terbilang cukup menjangkau lah. So memang kalau menurut saya pribadi yang perlu mungkin ini sih di area Jakarta Barat mungkin ya, karena belum ada kereta seperti mungkin MRT atau mungkin LRT yang ke arah sana. Jadi hanya mungkin mengandalkan TJ aja. Mungkin itu aja sih yang perlu ditingkatkan. Tapi kalau overall untuk secara transportasi umumnya ini sudah nyaman banget dan juga banyak sekali rute-rute bahkan sampai ke Peak juga. Jadi menurut saya sih sudah bagus banget. Ini tarifnya udah sangat sesuai ya dengan kondisi saat ini. Ini kira-kira kalau dibandingkan dengan penggunaan kendaraan pribadi, ini apakah juga sangat jauh menghemat biaya transportasi dengan menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum? Menurutku untuk pasti lebih hemat lagi kalau kita pakai transportasi umum daripada lebih hemat kalau pakai transportasi umum dan juga bisa ngebantu berkelangsungan ekonomi Indonesia gitu menurutku gitu. Agak bingung ya itu sebetulnya untuk menghemat energi ya kayaknya selama ini juga kalau istilahnya orang-orang kayak misalnya seperti saya gitu ya kayaknya pasti akan memilih transportasi umum ya kalau misalkan terjangkau. Kayak saya kan terjangkau dari rumah ke Bekasi naik motornya sebentar gitu kan. Kesini itu saya rasa kayaknya banyak orang yang lebih memilih transportasi umum gitu kan dibanding naik motor gitu. Kita intip perspektif lain, bagaimana dengan pengguna kendaraan pribadi? Sebagian merasa sulit berpindah ke angkutan umum karena beragam alasan, namun sebagian lainnya tidak keberatan, tetapi harus dibarengi dengan beragam pembenahan. Biasanya saya bawa mobil, naik motor, atau naik MRT sih biasanya. Oke, nah Kak Aji, ini kan BBM semakin langka, ada juga antrean di beberapa SPBU. Menurut Kak Aji, mau nggak pindah ke transportasi publik? Mau banget kalau kita disuruh pemerintah diwajibkan untuk naik transportasi publik. Tapi harapannya buat pemerintah semoga ada lebih banyak insentif buat masyarakat umum seperti lebih banyak diperluas lagi jaringan transportasi, insentif dengan tarif-tarif biaya yang lebih murah, dan lebih banyak jadwal-jadwal khususnya saat peak hour, Kak. Mau nggak kira-kira pindah ke transportasi publik? Kayaknya kalau untuk aku sendiri agak susah ya harus pindah ke transportasi publik karena dari jarak rumah aku ke kantor itu cukup jauh. Terus juga kebetulan di dekat rumah aku nggak ada yang transportasi publiknya tuh bisa jalan kaki gitu. Terus yang ke arah kantor juga nggak ada yang bisa jalan kaki. Dan aku juga rutenya nggak ke kantor doang, ada beberapa kali pindah tempat gitu. Jadi kayaknya agak sulit kalau harus pindah ke transportasi publik sih, Kak. Biasanya komit naik kendaraan pribadi kemudian beralih ke transportasi publik. Kalau kayak gitu mau banget sih, kebetulan bakal lebih gampang lah akses ke kantor juga. Enaknya naik transportasi publik apa nih dari segi kenyamanan maupun juga harga? Kalau aku sih personally enaknya naik MRT karena memang kebetulan aksesnya dekat sama
kantor sama area-area yang biasa aku lewatin sih. Lalu sejauh mana kesiapan transportasi umum di Jakarta bisa menghadapi lonjakan jumlah penumpang?